gitu. Terus ada diskon-diskon yang gue gak tau. Pokoknya lu bayar 24.000. Kita lihat. Ih, secara feel sih enak juga loh. Selamat datang di GTA Edition Pagi di 2021. Oke, kemarin kita dikirimin nama Lazada, voucher untuk belanja di Lazada. Dan gue cari-cari, sebenarnya paling seru kan tuh kalau kita punya duit lebih gitu ya dikasih, ya kita beli mystery box ya. Cuma mystery box di Lazada tuh kayak 10 ribuan pasti dapat handphone, 5 ribuan pasti dapat handphone. Terus gue liat reviewnya dapatnya cincin, pada dapat cincin. Jadi kocak sih, maksudnya kita voucher begitu banyak terus beli barang-barang kayak gitu kan aneh gitu ya. Terus dapatnya cincin, mau jadi konten apa ini? Ya udah, dan akhirnya oh ya itu by the way bukan resmi Lazada ya, jadi kayak toko-toko orang gitu bikin kayak gitu lah, bikin mystery box kan. Dan gue baru ingat nih, Lazada ada kerjasama sama China juga. Cuma ini kerjasama bukan sama China mainland, tapi sama Hong Kong kebanyakan. Dan gue cari dong, karena kita channel berhubungan dengan teknologi. Jadi kita cari barang-barang yang berhubungan dengan teknologi, mouse dan keyboard. Oke, barang yang pertama. Jadi ada mouse yang berdiri, dan kayaknya sekarang udah mainstream juga di China. Dan ini ada merek Zelotes. Oke, dusnya sih agak kurang meyakinkan. Ini harganya 124.000. Oh, ada import duty-nya 24.000. VAT dan ongkos kirim gitulah. Jadi 124.000 dapat kena VAT gitu. Terus ada diskon-diskon yang gue gak tau. Pokoknya lu bayar 24.000. Kita lihat isinya dari dus sih udah cukup nggak meyakinkan. Lu lihat nih kayak ya kardus-kardusan gitu doang. Packagingnya juga dipegang juga nggak indah-indah banget ya. Kabel USB dan micro USB standar buat charge. Mouse ya. Ada apa lagi? Manual book. Di sini sih mesti kita baca. Saya nggak tahu ini barang apa, ini bisa apa sih? Oh, berarti di sini ditulis 135 gram. Oke. DPI-nya bisa sampai 2400 DPI. Okay. Saya nggak remet. Untuk 100 ribuan gitu. Zelotes ya. Zelotes di sini. Habis itu gaming mouse, ada logo gaming mouse di sini. Dan ada kayak 2 tombol makro di bagian bawah sih. Dari tombol sih nggak terkesan mouse murahan sih ya. 100.000 kok bisa dapetin yang lebih jelek bahkan di Indonesia. Jadi bawah ada switch, lu mau nyalain atau tambah lampu-lampu gitu. Sensornya juga bagus loh ya, nggak ada sensor-sensor yang nggak bocorin baterai gitu yang warna merah, walaupun ini brand China loh. Nggak ada sensor yang infrared merah itu. Secara pegang, gua akui ini bagus juga loh. Cuma memang bahannya dia tuh kayak bahan doff yang suatu hari bakalan lengket. Lu tahu loh bahan-bahan itu ya. Jadi kalau kelamaan kena panas, kelamaan taruh di laci gitu yang lembab-lembab, dia akan nimbul kayak lengket-lengket yang nggak jelas yang akhirnya lu nggak bisa bersihin. Kayaknya harus bersihin pakai alkohol. Kalau lu malas bersihin ya lu buang gitu. Dan Linus Tech Tip kalau nggak salah juga pernah review ini dan dia bilang lebih ergonomik, lebih santai karena tangan lu nggak begini ya. Karena normalnya tangan lu kan begini nih. Normalnya tangan lu begini. Sedangkan kalau lu pakai mouse dipaksa lu lurus begini. Sedangkan ini mengembalikan ergonomi tangan. Terus dia punya ini nggak terlalu enak ya. Dia punya mousepad ini nggak terlalu nyaman karena pada saat gue gesek-gesek ini gue bisa tahu ini mousepad yang agak murahan. Dan RGB yang seadanya ini. Dia RGB yang seadanya warna biru. Nice. Oke, barang berikutnya. Ultra mini keyboard. Di sini begini. Pas lu balik kebalik. Kocak. Yang bikin packaging sih minta dipecat. Harusnya kan kalau membaca ini gak kebalik kan? Ya kocak. Charger ini kalau nggak salah micro USB bukan micro USB, ini macro USB yang jadul banget itu. Menurut gila, dikasih begini ya. Keren tapi packagingnya amburadul sih. Kayak remote TV besar. Tangan gue nih. Remote TV kita ada nggak ya? Nih remote godok dah. Godok. Ini buat lampu doang. Kalian bisa lihat ini kecil banget. Wow, gue baru tahu. Jadi di sini lu cabut bagian sini nih ada kayak lu cabut jadilah ada dongle 2,4 GHz composite device. Terus ini tempat cuma buat sebagai ini doang. Oke, dia cuma kayak buat tempat dongle doang. Smart juga. Lalu kita coba buka notepad. Wow. Oke, jadi ini semua keyboardnya. Ini lengkap full size keyboard gitu, semacam segede remote. Dan di sini udah jadi touchpad.
Walaupun agak menggelikan ya touchpadnya, ya lu nggak bisa berharap kayak gimana. Ini bahannya kayak kasar gitu, nggak mulus. Ya bahan laptop lah gitu, bahan doff laptop gitulah. Tapi udah bisa jadi ini enak banget sih ini. Harganya tadi berapa? 150.000 ya? Ya sama pajak masuk ke Indonesia 150.000, shipping fee-nya 7.000. Ya nanti gua kasih lihat semua. Wah nyala lo, gila lo 100.000. Ini bisa lighting gitu kalau lu gelap. Ini cakep banget ketika lu misalkan laptop lu colok sebelah TV gitu, lu mau nonton kan sama istri lu, sama pacar lu di ranjang. Kan lu males tuh nyentuh laptop. Ya udah lu tinggal gini. Oh, ini kayak itu. Arrow key seperti biasa, seperti keyboard biasa. Di kanan apa? Wah, GG lu, ini klik kanan lu. Ini klik kanan, ini klik kiri. Gile. Oh, jadi lu bisa wah. Jadi ini mouse dan keyboard udah jadi satu. Anggapannya kayak laptop ini nih segede gini kan nih. Udah keyboard sama touchpad. Nah, semua di compact jadi satu. 150.000. Ya tombolnya nggak bisa lu bilang bagus banget ya. Gua nggak mau maksudnya nggak mau expect apa-apa. Tombolnya kayak tombol remote TV biasa gitu aja, nggak bagus-bagus banget. Cuma untuk sebuah produk 150.000 ini pointernya gimana ya pakainya? Ini keyboard gila banget sih. Pertama, lu udah kasih backlit. Oke, lu kasih backlit nih, lu lihat nyala cakep. Function key semua ada. Gue nyalain dulu lupa. Nah, function key semua ada. Jadi lu tinggal pakai Fn doang. Semuanya udah bisa lu pakai, bahkan Ctrl Alt Del juga dibikin di tombol enter sini. Ini arrow key juga udah ada. Cakep banget. Ini klik kiri dan klik kanan mouse sudah ada buat mouse kayak gini. Ini ke atas, ini ke bawah, ini ke kanan, ini ke kiri. Oke. Nah, ketika lo pencet Fn Alt, lo merubah mode ini seperti remote TV. Jadi lo pakainya begini sekarang. Ini ke atas, ini ke bawah, ini ke kiri, ini ke kanan. Terus sudah ada klik kiri dan klik kanan. Jadi buat presentasi cakep banget. Harga 150.000 dengan kotak yang tidak meyakinkan dan manual book yang nggak jelas. Dan lo dapat produk yang segini gila dengan USB receiver dan lo bisa cas. Tidur di ranjang, mau ganti film, mau speed up filmnya, mau majuin, mau mundurin, semua sudah ada di satu package ini. Lo tinggal jauh-jauh aja. Mouse dan keyboard dalam satu produk, dan lo bisa jadiin pointer juga kalau lo lagi mau presentasi. Next. Oh ini lucu nih. Ini kalau nggak salah gue lupa deh namanya ini. Pen mouse 2,4 GHz, kelihatan nggak? Pen mouse 2,4 GHz. Ya, kita nggak boleh tertipu ya sama dus yang jelek ini. Karena dusnya memang nggak meyakinkan sama sekali. Tapi dua produk ini menunjukkan bahwa dus bukanlah segalanya, men. Oke, gue cabut dulu tadi. Kita lihat harganya. Berapa harganya? 84.000 ditambah macam-macam, tambah 24.000 ya, cepecing lah. 100.000 kita bilang. Ini mouse dalam bentuk pen. Ya gue lihat sih too good to be true ya. Pertama kali gue baca ini apaan? Gila, keren banget. Mouse dalam bentuk pen. DPI-nya bisa sampai 1600, bisa lo atur 800, 1200, 1600. Lo bisa mainin DPI-nya. Oke. Jangan lupa guys, ini kagak ada baterainya. Ya barang murah nggak ada baterai ya wajar lah ya. Jadi tinggal lo cabut, baterainya lo pasang di sini. Semua tombolnya di sini. Oke. Waduh. Lo pakai laser deh. Wah gila, lo seperti menulis udah punya Wacom tanpa lo punya alatnya dengan harga 100.000. Ya gue tahu sih teknologinya agak jadul ya dengan titik ini. Terus power buttonnya somplak ke dalam rata gitu. Jadi lo bisa pakai kuku atau pakai pulpen juga. Nggak perfect sih, gue nggak bisa ngomong perfect banget ya. Sensitivitasnya juga nggak terlalu bagus gitu. Cuma untuk seharga 100.000, men, lu mau bagaimana caranya dia bisa begini? Nah, scroll dah ada. Ini kayak bener-bener kayak ya Wacom ya, kalau lu bilang lu ngerti di bidang gambar Wacom gitu. Intinya sih gila sih guys. Untuk harga segini lu dapetin something yang kayak gini nih. Untuk tulis lu bisa juga tangan di sini. Dus tidak mencapai apa segalanya. Dan ketika lu bosen, lu taruh di sebelah laptop lu, kelihatan nggak? Nah, taruh begini. Nah, laptop di sini, taruh di sini. Kurang cakep, man. Next. Wah, ini lebih kocak nih. Shiwaki mouse optik mini near kabel, mouse malas. Wah,
ngerti sih maksudnya males apa. Jadi intinya dia, kalau gue lihat gambarnya tuh dia taruh di jari, habis itu lu bisa pencet-pencet gitu. Lihat dusnya sih sangat-sangat tidak meyakinkan. Bahannya Dove yang bisa lengket someday. Jadi setelah lu pasang baterainya, habis itu lu pencet switchnya di sini. Yap. Nanti dia kedip-kedip hijau, warna hijau di sini ada kedip-kedip. Lu pairing sama komputer, tablet atau apapun karena dia via Bluetooth. Habis itu lu taruh di jari begini. Udah itu kan sampai mentok banget. Oke, mungkin gua kurang kenceng kali. Ya jadi begini nih, lu gerakin nih kayak mouse biasa, di mousepad kayak gini-gini. Habis itu klik kiri, klik kanan. Gue gak ngerasain nyaman apapun sih. Malah mahal nih. 142.000 tambah 27.000. Gak worth it. Matiin. Udah, tampar aja. Tadi gue baru sadarin guys, ternyata ini ada plastiknya. Sama kejadian kayak Exolite ya dulu ya. Gue gak copot plastiknya. Setelah lu copot karetnya sih jadi mulus banget. Jadi enak banget. Ini worth it. Next. Ini makanan penutup kita. Yang gue penasaran ya, gue beli juga Logitech. Ini gue salah beli, ini gue sampai beli 2. Yang seri kemarin kita juga udah review M330. Ini gue beli 2, kesalahan pencet. Harusnya gue beli 1 doang sebenarnya. Dan juga gue beli 1 yang M220. Ini silent, ini juga silent. Yang aslinya nih, dia kayak plastik yang dipres kenceng gitu. Makanya kemarin gue butuh cutter, dia bisa ditarik di belakang. Tapi ini cuma kotakan ini. Terus gue liat judul title-nya dari barang. Title-nya tuh OEM, Original Equipment Manufacturer. Harganya sepertiga aslinya. Ini 51.000 tambah ongkir dan pajak dan lain-lain 20.000. Jadi 71.000. Setengah, lu bisa bilang setengah, bisa bilang sepertiga. Kalau nggak salah aslinya 200.000 ya. Nah yang ini 45.000. Pajak dan lain-lain 15.000. Ya, kita udah bisa bilang lah ini KW ya. Iya, secara build quality sih sama nggak build quality, body tuh sama persis. Cuma lo udah bisa lihat dari sini silaunya, bahannya dia. Something yang kayaknya nggak dilakukan sama Logitech dan bahannya bisa lo rasain sih. Agak sedikit yang bagian sini, bagian birunya sih terutama. Lo bisa ngerasain ini kayak ada something yang wrong sih. Dia sama, donggolnya juga ditaruh sini, gue cabut colok. Di situ lo pasang baterainya. Wah bener aja, infrared merah-merah. Logitech asli udah nggak infrared merah-merah kemarin. The best sih, ini gila sih. Harga seperti ini nggak the best sih. Dalam jangka waktu yang lama lo akan kesel sih ganti-ganti baterai terus. Dan kita nggak bisa tahu ya kualitas ininya seberapa awet atau gimana. Gue sih lebih saranin lo beli yang asli. Next, kita ke M330. Ini gue salah beli, ada beli 2 kali. Dan gue coba beli warna putih. Terus ininya kayak kualitasnya kayak ini ya, murahan banget nih dong. Logitech nggak ngelakuin kayak gini ya. Sayang yang aslinya gue udah nggak ada ya, karena udah dimenangin sama pemenang dan gue udah kirim juga. Jadi dia bisa meminimalisir cricket walk. Tapi ini nggak semut ini, nggak sesmooth yang aslinya. Yang aslinya gue bisa merasakan kemewahan pada saat pencet. Ini gue bisa merasakan kegelian, kemurahan itu. Ya lu lihat ya, warna merahnya menjebol body putihnya. Ini sih bukan Logitech sekali bos. Ini sih bener-bener sih ada harga, ada kualitas bener kalau Logitech yang asli dan palsu kayak gini. Coba yang satu lagi sih bunyinya nggak terlalu menggelikan. Wah gila ini yang paling gila sih. Gue baru sadar. Klik tengahnya ini kerasnya kayak batu. Scroll ini murahan banget guys. Untung harganya murah, lo nggak gue banting. Gue mau nipu dia. Scrollnya sih yang bikin gue sebel, scrollnya sih. Seret banget. Kayak dalamnya tuh ada lem nggak jelas gitu. Nyangkut gitu. Ya tadi 3 barang itu sangat gue rekomendasikan. Ini mouse yang vertikal cukup oke setelah dicabut ininya. Cuma lagi dead nih. Mungkin baterainya habis ya. Nanti gue mesti colok berapa lama. Pulpen kalau lu nggak mau beli Wacom 100.000, menarik sekali bos. Yang paling gue suka sih, personal favorite gue ini. Gue membayangkan karena gue kesel banget ketika nonton sama istri gue, terus istri gue bilang, itu tolong dong suara kecilin, suara gedein. Habis itu Ganti film dong. Gue males gitu bangun dari ranjang, kan gue lagi main handphone sambil nonton film-film yang dia suka gitu ya. Males gitu. Dengan adanya ini semua beres 100.000 dan lu dapetin backlight bahkan. Itu yang bikin gue miss sih sama backlight bahkan. Thank you banget guys yang udah nonton sampai akhir. Gue gak tahu berapa lama ini videonya, kayaknya lama deh.
Tapi kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Kalau kalian nggak suka juga tulis aja di kolom komentar bawah. Gue baca satu persatu. Dan thank you banget buat Lazada yang udah sponsorin supaya video ini bisa berjalan. 3 mouse gue nggak suka sih. Kalau gue giveaway juga menyedihkan. Cuma mau gitu. Ya nanti gue bagi-bagiin aja ke siapa gitu ya. Ya thank you banget guys yang udah nonton pokoknya. Kalian keren dan gue Aldun dari GTD. Sampai jumpa di video berikutnya. Menarik ya, kita dapetin 3 produk yang keren hari ini. Perlukah kita bikin episode berikutnya? Komen di bawah.